Yuk, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Kali ini gue Raja dan juga Mas Tio bakal menginformasi atau menceritakan kembali ya, lebih tepatnya menceritakan kembali nih cerita dari kawan setapak yang diinformasikan langsung atau diceritakan langsung ke Mas Tio. Oke, dengan judulnya apa Mas? Rumah mewah angker. Rumah Mewah Angker. Oke, daripada banyak cincong-cincong, kita kasih opening. Nah, terus cerita yang paling epic lagi itu baru terjadi beberapa bulan ini sebenarnya. Oke, gimana tuh cerita? Ini kawan setapak juga yang cerita ke gue ya. Si kawan setapak ini juga dapat cerita dari kerabatnya. Kerabatnya tuh cerita langsung bahwa ada suatu hari, itu siang hari ya. Nah, itu siang hari kondisi rumah itu cuman ada si kerabatnya doang Yang punya rumah. yang punya rumah, tapi kayak anaknya, suaminya segala macam tuh nggak ada di rumah lah. Pokoknya lagi keluar lah, pokoknya dia sendirian aja di rumah. Dia di lantai 2 lagi di kamar, lagi nonton TV kan, nonton TV. Ya udah seharian segala macam. Dan di rumah juga yang biasanya ada penjaga, jadi kayak satpam lah ya, ini libur lah hari itu. Literally beneran sendiri. Ya udah sendiri. Si kerabatnya ini nggak merasakan apapun gitu kan, nggak merasakan yang aneh-aneh sampai sore itu dia turun. Nah, turun karena kayak anaknya, suaminya itu mau pulang lah aja. Dia turun, mungkin dia mau nyalain lampu segala macem ya. Turun. Nah, dia buka pintu depan. Dia ngeliat, lah kok ada paket di meja. Paket siapa gitu kan. Nah, dia lihat kayaknya baru nyampe nih, karena sebelum suaminya berangkat atau anaknya berangkat, itu paket nggak ada di meja itu, kosong. Dan ini ada gitu kan. Terus si kerabatnya ini konfirmasi lah ke kurir. Kebetulan itu paketnya itu dokumen, kalau nggak salah ya, dokumen dan ada bukti penerimanya dan tanda tangan. Iya, tanda tangan lah. Dia konfirmasi ke kurir, wah kok tiba-tiba ada paket ini ya, siapa ya yang ngantar bla 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 gitu lah. Dia konfirmasi. Nah, si kurirnya bilang, kan ibu sendiri yang terima. Jadi si kurir ini cepat foto dulu nggak? Dia nggak foto si Penerimanya. Iya, penerimanya ini, tapi dia foto bukti tanda tangannya ya. Oke, berarti dia nyerupain nih. Iya, jadi Si sosok ini nyerupain nih. jadi waktu si kurirnya nganter, kata si kurirnya ya, ada ibu-ibu yang terima berserta bapak-bapak badannya gede di belakang ibu-ibu. Oke. Itu pengakuan si kurirnya. Dan ibu-ibunya itu tanda tangan ya. Dan yang mengantar, jadi kurir itu cuma sampai gerbang ya, menerima barang, ditanda tanganin. Yang membawa barang itu dari gerbang sampai meja depan pintu, itu si sosok itu. Kata si kurirnya. Siang-siang tuh ya? Siang-siang ya, kejadian itu siang. Kemudian si kerabat yang setapak ini enggahnya sore. Lumayan lama deh. Ya, karena dia baru turun kan, gitu kan. Nah, waktu mendengar itu shock dong, kaget dong. Siapa gitu kan? Dia tanya saudaranya yang pokoknya si tas itu ya, lu ada nggak ke rumah gua segala macam gitu-gitu ya. Nggak ada. Tapi rumahnya tuh emang nggak ada CCTV juga. Ada CCTV, tapi gue nggak dapat info hasil pengecekannya gimana. Oke. Yang penting nyampe tuh paket ya, tapi Iya. bukan dia yang terima. Iya, bukan dia yang terima. Dan kata si kurirnya, ya yang terima itu sosok ibu-ibu dan ada bodyguard. Bukan bodyguard sih, bapak-bapak lah.
di belakangnya. Gede, badannya gede. Sementara di rumah itu ya nggak ada siapa-siapa. Horor sih, horor Nah, sih, terus serem-serem. pas kerabatnya ini nelpon kawan setapak, dia kan cerita tuh, ya gua habis kejadian gini. Saya tiba-tiba ada yang terima paket gua, terus tanda tangannya sama, terus pengakuan kurirnya kayak gini. Ditelepon ini yang lebih mencengangkan ya. Di telepon si kawan setapak ini dengar ada kalimat, ya udah sih, kan udah saya bantu, kenapa diperpanjang? Merinding Gue coba merinding nih. Merinding gua. Merinding. Terus. Dan kawan setapak ini dia cuman mendem dia. Cuman kayak dalam hati. Suara siapa? Suara laki-laki. Tapi dia tuh bukan si yang nelfon tuh nggak, apa sih, pemilik rumahnya nggak denger. Gak dengar. Dan itu suara angker sih, laki-laki. angker. Dan itu suara laki-laki, dan sampai saat ini ya kejadian-kejadian gitu masih dialamin lah. Bukan sama si kerabatnya ini, tapi sama si saudara-saudaranya ketika main. Mulai dari penampakan, sekelibet lah yang sering. Katanya itu berdasarkan penglihatan si kawan setapak ini ya. Jadi emang secara energi udah lebih meningkat lagi lah dari sisi energi negatifnya ya. Karena ya pada berkumpul semua di situ, ya si kawan setapak gak paham kenapa jadi semakin Banyak. besar, iya, dan banyak gitu. Sampai ada beberapa yang menetap di situ. Seperti yang kuntilanak merah itu, dia ada di taman belakang. Dia netep katanya, yang tadinya bukan di situ jadi di situ. Terus yang anak kecil itu ada di balkon lantai 2. Ya udah dia mainnya di situ. Mungkin karena pemilik rumahnya ini kayak dulu tuh emang sengaja dikosongin, terus tiba-tiba dibeli ya. Iya. Nah, terus karena ada aura kehidupan jadi demen gitu. Iya. Jadi ya rame. Mungkin sih kayak gitu. Apalagi kan sering didatengin keluarga kan, Iya. rame-rame. Mungkin ya demen gitu. Itu sih. Dan mungkin ada yang kayak pengen disampein sama mereka. Tuh, bisa jadi ya gitu. Ada lagi Mas? Cerita angker. Iya, selama ini beberapa kejadian yang terjadi di rumah itu ya seperti itu. Masih berlanjut ya? Masih berlanjut sampai saat ini. Dan infonya nih ya, si pemilik rumahnya ini sudah tahu lah Oke. info apa yang maksudnya saudara-saudaranya ini sudah speak up, sudah ngomong kayak gue ngerasain ini, gue ngerasain itu gitu kan. Sampai ada planning katanya rumahnya mau dijual lagi. Tapi ya nggak tahu lah kelanjutannya gimana ya, kata kawan setapak ya. Itu sih cerita dari kawan setapak yang membuat gue pribadi dengernya dan gue menceritakan ini, wow, merinding sih. Mungkin ya ceritanya emang angker banget ya, rumah mewah angker ya. Iya, rumah mewah angker emang ya gak satu sosok doang tapi banyak gitu. Banyak. Gue kira cuma satu, ternyata banyak loh. Ada lagi Mas? Mungkin yang angker lagi yang di rumah itu? Nggak ada lagi? Udah. Sementara udah, karena kan gue dapet cerita ini cuman dari satu kawan setapak ya. Oke, iya. Iya, bukan dari saudaranya. Mungkin kalau dari saudaranya kan banyak lagi nih. Mungkin udah segitu aja dulu Mas. Itu aja udah angker banget ya. Itu udah angker banget. Oke. Buat kawan setapak ya, mungkin konklusi dari gue ya, kalau ada rumah yang murah dan juga harga miring, cari tahu dulu ya. Iya, betul. Cari tahu dulu kenapa bisa dijual murah gitu. Kalau bisa ya kulik-kulik lah, jangan satu dari pemilik rumahnya tapi dari orang-orang sekitar ya. Lebih pentingnya itu dari orang sekitar gitu. Dan juga kalau misalnya bener sih harus didoain gitu, rumah baru selamatin, selamatan biar ya bisa dijauhkan dari hal-hal kayak gitulah gitu. Terus selanjutnya kalau dibantuin disosokin kayak gitu ya
mungkin dia sudah menyerupai kita karena udah lama sering di rumah itu gitu. Iya. Jadi ya mereka udah terbiasa. Terbiasa ya. Terbiasa. Pokoknya buat kawan setapak ya sering-sering berdoa gitu ya, sering-sering berjamaah lah, sholat di rumah Iya, gitu ya, betul. sering banget harus itulah kalau kalian muslim harus sering disolatin lah rumahnya gitu atau di ngajiin. Mungkin kalau kawan setapak menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Gua Raja dan juga Mas Tio pamit undur diri. Tapak Muslim Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita.